Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Rusa Putih. Ini adalah kisah Rusa Putih yang jatuh cinta pada seorang pangeran. Dan kisah keserakahan dan kejahatan dimenangkan oleh cinta. Ini adalah Foy, Rusa Putih yang merupakan makhluk paling ajaib dan mistis dari semuanya. Oh, kau makhluk yang malang, kau harus berhenti pergi ke istana sekarang, Foy. Foy itu sia-sia. Ayolah, lihat apa yang Ibu Baptis ajaib memasak untukmu. Tapi Foy tidak bisa makan. Yang bisa dia pikirkan hanyalah nasib buruk yang harus dialami oleh kerajaan Kartel dan Sentur. Dahulu kala, ada seorang raja dan ratu. Mereka diberkati dengan segalanya oleh surga, segalanya, kecuali seorang anak. Setelah banyak berdoa kepada kekuatan ajaib, yaitu semesta, mereka akhirnya dikaruniai seorang bayi yang cantik. Dia sangat diinginkan oleh keluarga kerajaan dan juga kerajaan Kartel, sehingga orang tuanya menamainya Desiree. Putri Desiree adalah putri yang unik. Dia cantik dan juga sangat cerdas. Dia mencintai kerajaannya dan orang tuanya. Selain oleh orang tuanya, Desiree juga dirawat oleh ibu perinya, yaitu peri ungu. Di bawah bimbingan orang tuanya dan orang-orang terkasihnya, Putri Desiree tumbuh menjadi penguasa yang baik hati dan juga bijaksana. Desiree kita sudah dewasa, suamiku, dan sudah cukup umur untuk menikah. Oh, ya benar. Aku punya calon pengantinnya. Dia adalah Pangeran Sentur. Dia berani dan hebat. Aku akan mengirim potret putri kita dan bertemu dengan raja. Dan potret itu segera dikirim. Desiree, Pangeran Sentur telah menunjukkan keinginan untuk bertemu denganmu, sayang. Desiree melihat potret pangeran dan lalu tersenyum. Dia telah mendengar banyak cerita berani tentang pangeran. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang, dia selalu ingin bertemu dengan pangeran yang telah mengalahkan banyak monster seorang diri. Bagaimana menurutmu, anakku? Pangeran Amor terlihat seperti namanya, Ibu. Seorang pria penuh cinta. Dan pertemuan itu akan dilakukan. Tapi itu tidak pernah semudah itu. Baginda, aku berbicara karena khawatir dengan putrimu. Pangeran Amor berusia 15 tahun ketika dia secara tidak sengaja melukai seorang penyihir di hutan. Dia mengutuknya bahwa ketika pangeran berusia 25 tahun, pangeran akan mati dalam tidurnya. Lalu peri yang baik hati membantu mereka dengan memberi mereka solusi. Pangeran Amor harus menikah sebelum dia berusia 21 tahun untuk mematahkan kutukan itu. Itulah sebabnya kenapa Raja Sentur ingin putranya dan putrimu bertemu, yang mulia. Aku adalah warga negara yang jujur dan mengatakan yang sebenarnya itu adalah tugasku. Sisanya aku serahkan padamu, yang mulia. Apa? Ini tidak bisa diterima. Aku akan membatalkan pertemuan dan menghentikan semua komunikasi dengan Sentur sekarang juga. Berita itu sampai ke Desiree dan dia sama sekali tidak senang dengan ini. Pria yang berkeliling menyelamatkan rakyat dan kerajaannya sedang melawan kutukan tanpa ada yang membantu. Aku mau bantu. Aku akan bertemu Pangeran Amor. Desiree segera mengirim pesan rahasia ke kerajaan Sentur yang memberitahu mereka tentang kunjungannya. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa itu semua adalah bohong. Dan utusan yang jujur itu tidak lain adalah penyihir itu sendiri. Dia adalah Melis, penyihir agung Ter. Dan dia mengarang cerita ini untuk menghentikan Desiree bertemu dengan pangeran karena dia ingin menikahi pangeran dengan putrinya sendiri. Hari pertemuan tiba dan Desiree bersama peri ungu diam-diam pergi ke kerajaan Sentur. Mereka sama sekali tidak menyadari kejahatan yang mengintainya di hutan. Ibu, apa yang akan kita lakukan? Putriku tersayang, tahukah kau kenapa sinar matahari tidak bisa menembus hutan lebat ini? Karena hutan ini terkutuk. Jika ada itu sinar kecil menyentuh apapun yang ada di tanah terkutuk ini,
itu akan berubah menjadi debu. Putri ingin menjadi berani? Baiklah, aku akan menunjukkan padanya apa yang aku mampu. Tapi bagaimana sinar akan sampai ke sini? Haruskah kita naik dan menurunkannya? Bagaimana kabarmu putriku sebenarnya? Begitu kereta yang ditumpangi oleh Desiree tiba di tengah hutan, Melis langsung menyemburkan api ke pepohonan untuk memberi ruang bagi matahari. Pohon-pohon ajaib dengan cepat berhasil menutupi celah itu, tetapi sinar itu menembus dan mengenai tangan Desiree. Oh, tidak putri! Peri ungu bertindak dengan cepat dan mencoba untuk melindungi Desiree. Tapi sihirnya itu tidak sekuat kutukan yang ditimpakan pada hutan. Sihir menyelamatkan Desiree dari berubah menjadi debu, tapi sinar itu telah merusaknya. Desiree berubah menjadi dirinya yang sekarang, rusa putih. Putri, apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu Foy? Foy berarti keyakinan. Sihirku memberimu kesempatan kedua, Putri, untuk menyelamatkan kedua kerajaan dari kehancuran. Penyihir dan putrinya mengambil wujud kita dan pergi menemui pangeran. Dia jatuh cinta dengan apa yang dia lihat dan berjanji untuk menikahi putri penyihir yang sedang menyamar itu. Namun segera, dia menyadari kesalahan yang telah dia buat. Putri penyihir hanya terlihat sepertimu, tapi tuntunannya tidak akan pernah berakhir. Mereka mencoba mengirim pesan ke kerajaan Kartel, tapi orang tuamu tidak ada di istana. Tidak ada yang menjaga kerajaan Kartel karena istana kerajaan di dunia ini sedang mencarimu, Putri. Pangeran Sentur adalah orang yang menepati janjinya. Dia berjanji untuk menikahi Putri Kartel dan itulah yang dia pikir dia lakukan. Sedikit yang dia tahu bahwa Putri tinggal di hutan terkutuk ini sebagai rusa putih. Baik Sentur maupun Kartel mengandalkanmu, Putri. Kau harus berdiri, Foy. Kau harus memberi pelajaran pada penyihir itu. Hari pernikahan Pangeran Amor dan Putri Melis sudah dekat. Oh, tunggu. Hewan apa itu? Apakah itu rusa putih? Hentikan keretanya dan bawa rusa itu padaku. Hidup-hidup. Dan perintah itu dilakukan. Rusa ditangkap oleh para penjaga. Dia benar-benar cantik. Masukkan dia ke dalam kandang dan bawa pulang. Yang mulia, maafkan aku. Rusa putih adalah makhluk ajaib yang selama ini tidak seorang pun pernah mendengar tentang rusa itu. Juga, ini terlalu mudah untuk ditangkap. Ada yang tidak beres. Diam kau, prajurit. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu kau ingin aku meninggalkan rusa itu di sini agar kau membawanya ke pasar dan menjualnya. Rusa ajaib ini adalah milikku. Aku akan berjalan menyusuri lorong dengan rusa ini. Kau mengucapkan satu kata lagi dan aku lempar kau ke dalam kandang juga. Prajurit itu diam dan arak-arakan pun berlanjut menuju Sentur. Rusa kecil, ibuku sangat menyukai makhluk ajaib. Kita tidak ingin dia mengubahmu menjadi boneka, bukan? Maksudku, dia bisa melakukannya setelah aku memamerkanmu di pesta pernikahanku. Foy disembunyikan untuk hari itu. Saat malam tiba, Foy mendekati tempat tidur putrinya dan berbicara dengannya saat dia tidur. Kau gadis yang sangat cantik. Pernikahanmu harus menjadi acara yang paling indah. Ayolah, adakan pesta itu di hutan. Ayolah. Keesokan harinya, Melis lelah dengan permintaan putrinya. Hutan, hutan, hutan! Pernikahan harus menjadi acara yang paling indah, Ibu. Aku ingin adakan pesta pernikahan di hutan. Baiklah, aku akan berbicara dengan Raja. Raja menyetujuinya dan pernikahan akhirnya diputuskan untuk dilangsungkan di hutan terkutuk. Seperti yang diputuskan, rusa berjalan menyusuri lorong bersama putri penyihir. Itu adalah pertama kalinya pangeran dan penyihir melihat rusa. Tunggu, matanya. Apa? Tidak, ini tidak mungkin. Itu Desiree. Peri ungu sedang menunggu hal ini. Bahkan sebelum sang penyihir bisa berkedip, peri ungu membuat sebuah lubang di hutan lebat tepat di atas putri penyihir.
Saat Melis mencoba menyerang peri ungu, sihirnya mengenai hutan lebat di atas dan satu sinar matahari memasuki hutan. Sinar itu jatuh tepat pada Melis dan dia berubah menjadi debu. Ketika semuanya selesai, peri ungu menjelaskan semuanya kepada Pangeran Amor dan dia bersuka cita karena kekasihnya masih hidup. Pangeran Amor berlari ke rusa dan memeluknya erat-erat. Kebahagiaannya tidak mengenal batas. Dan segera setelah dia melihat wajah rusa dan mencium kening rusa itu, Foy berubah menjadi bentuk aslinya. Apa? Oh, ciuman cinta sejati, Pangeran Amor. Cinta sejatimu telah mengembalikannya. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai rusa yang tidak kenal takut dan ajaib, Peri Ungu? Kedua kerajaan bersukacita atas kembalinya Desiree. Hutan terkutuk itu disegel untuk selamanya. Pangeran dan putri akhirnya dinikahkan dengan perayaan besar karena cinta dan kemauan si rusa putih telah menang atas kejahatan selamanya.